Pemirsa, sebuah video viral memperlihatkan seorang bocah kecil tengah berziarah ke makam mbah buyutnya. Di depan pusara mbahnya tersebut, ia bukan membaca Yasin seperti kebiasaan kebanyakan umat Islam tiap kali datang ke makam, tapi ia mengaji Iqra. Hal itu lantaran ia belum bisa membaca Al-Quran. Video itu pun beredar luas di jejaring media sosial. Video berdurasi 28 detik tersebut diunggah akun TikTok Mood Jakarta hingga membuat warganet terharu. Dalam video tersebut terlihat seorang anak kecil laki-laki dengan mengenakan peci dan baju koko hitam serta sarung berwarna hijau duduk bersimpu di depan makam pusara mbah buyutnya yang ditemani oleh seorang pria dan wanita dewasa yang diduga merupakan orang tua bocah tersebut. Video tersebut disukai lebih dari 72.939 penonton dan mengundang komentar beragam dari warganet. Gue respect banget sama anak itu gitu. Maksudnya dia mau mulai membaca Iqra, justru bagus dia mau belajar daripada dia tahu dia nggak bisa dan dia nggak mau belajar gitu ya. Semoga anak itu ada yang mau ngajarin bisa bikin dia jadi bisa baca Al-Quran dengan fase dengan bagus, bisa bahkan bisa ngaji untuk keluarganya yang ada di kuburan itu. Bagus, semangat ya deh ya. Saya terharu dan bangga kalau saya punya anak atau cucu kayak gitu. Aduh, bangga yang minta ampun. Dia kan berusaha untuk mendoakan, tapi karena dia belum bisa baca Al-Quran, dia membaca Iqra. Itu kan salut. Anak mungkin umur 2-3 tahun kali ya, salut lah, salut banget. Sementara itu, sosok mantan pesinetron Aji Yusman kembali menjadi perbincangan publik. Hal itu lantaran ia kembali membuka donasi untuk pengobatan anaknya yang sakit usai lahir secara prematur. Melihat kondisi anaknya yang perlu penanganan medis yang serius dan maksimal, ia kemudian memutuskan untuk membuka donasi lewat unggahan yang dibagikan di akun Instagramnya @aji_yusmanreal. Yang tidak bisa aku sebutkan satu-satu, terima kasih. Jazakumullah khairan, kasih barakallahu fikum yang sudah membantu kita meringankan kita dari fase kedua sampai ke fase ketiga. Dan teruntuk open donasi saat ini, izinkan semisal hamba-hamba Allah di luar sana, saudara-saudariku berkenan membantu kami lagi, kami mengucapkan sangat terima kasih. Dan bila mana informasi open donasi ini even benar-benar butuh, kalian merasa terganggu akan itu, untuk mencegah perdebatan, untuk mencegah satu dan lain hal, boleh di skip. Kemampuanku saat ini sampai hanya untuk kebutuhan sehari-hari. Jadi bila mana ada penanganan tambahan yang diperlukan untuk kesehatan si kecil, untuk kesehatan si istri, ada ketidakmampuan kita untuk itu. Insya Allah bismillah seperti yang tahun lalu, kalaupun memang kulihat penanganan yang sudah ada yang diperlukan seperti ini dan biaya yang diperlukan nominal sebesar sekian, itu sudah tercover, open donasi akan kututup. Tapi pada saat ini kita masih membuka sangat-sangat lebar untuk open donasi. Dalam kondisi tersebut, buah hatinya justru didiagnosa mengalami pembengkakan di sekitar perutnya yang berkembang menjadi benjolan. Saat ini benjolan tersebut semakin membesar di seputar pusarnya. Menurut Aji, ketika lahir anaknya tidak ada indikasi penyakit apapun. Tetapi setelah dilakukan transfusi darah karena dengan lahir prematur, dari situ timbullah beberapa penyakit. Namun demikian, ia tidak akan mengambing hitamkan transfusi darah karena memang dia sendiri juga tidak begitu paham dengan penyakit yang tengah dialami oleh anaknya saat ini. Begitu lahir, memang normal seperti bayi pada umumnya kalau prematur ya. Tapi diagnosa yang keluar pada saat dilakukan general check up setelah lahir, nggak ada tanda-tanda penyakit-penyakit yang serius. Di pertengah perjalanan, jadi di sini bukan mengkambing hitamkan transfusi darah, tapi setelah dilakukan transfusi, timbullah virus yang kusebutkan tadi, satu. Kedua, perlahan-lahan setelah kita pulang dari rumah sakit, pembengkakan yang ada di area perut sampai ke pusar itu lama sedikit membesar. Kali ini donasi yang digalang Aji Yusman tidak lain untuk membiayai pengobatan anak bungsunya yang mengalami masalah dengan kesehatannya.
Ia tak peduli aksinya itu mendapat hujatan dari netizen, karena yang terpenting baginya adalah buah hatinya yang kini berusia 2 bulan itu mendapat pertolongan yang maksimal. Kita mau pindah rumah sakit yang lebih baik, kita mau general check up ulang, mungkin dari situ kita bisa tahu apa mungkin ada penanganan yang salah, apa mungkin ada diagnosa yang salah. Sejumlah selebritis sahabat Aji tergerak hatinya ikut membantu mengirimkan donasi untuk biaya pengobatan anaknya. Ia ingin membawa anaknya berobat ke rumah sakit yang lebih baik dari rumah sakit sebelumnya. Ya, bismillah memang keinginan kita saat ini, kita ingin pindah rumah sakit yang notabene memiliki kemampuan historical lebih baik dibanding rumah sakit yang sebelumnya. Maaf kalau misalkan ada yang terlewat, karena pada saat ini tekanan sangat luar biasa, Masya Allah di kepala. Kalau saat ini baru terkumpul kalau nggak salah itu sekitar di angka 7 juta bantuan dari kerabat dekat dan para podcaster. Bro, mau gak manggil gua bro? Itu sudah habis, kita mau nggak mau bismillah pakai kartu fasilitas kesehatan, hasilnya seperti ini, baru fase ketiga kita open donasi. Ramadan tiba, Ramadan tiba. Semua umat muslim di seluruh dunia bergembira menyambut bulan suci Ramadan 1445 Hijriah, termasuk warga di jalur Gaza, Palestina. Meski suasana perang masih terasa mencekam, umat muslim Palestina semangat menjalani tarawih pertama. Seperti video yang diunggah oleh akun Instagram tanya.warga, ratusan umat muslim di Gaza menjalani tarawih di ruang terbuka bekas reruntuhan masjid, bahkan masih banyak puing-puing reruntuhan yang belum dibersihkan. Tanpa penerangan yang memadai karena listrik mati, mereka menjalani tarawih dengan khusyuk. Usai tarawih, sebagian warga pulang ke kamp pengungsian. Nampak pula tank yang terguling di tepi jalan seolah menggambarkan betapa dahsyatnya perang Palestina yang kembali meletus sejak Oktober 2023 silam. Lantas seperti apa sejumlah selebriti menanggapi semangat warga Gaza dalam menjalankan tarawih di reruntuhan masjid? Pengingat buat saya pribadi, untuk hal ibadah kita jangan mau kalah dengan saudara-saudara kita di Gaza Palestina. Itu aja sih. Saya sampaikan doa buat saudara-saudara kita di Gaza Palestina, mudah-mudahan semua konflik yang terjadi di sana bisa selesai dengan cepat gitu kan. Terus saudara-saudara kita yang ditinggalkan bisa mendapatkan kekuatan. Sungguh apa ya, sangat apa ya, mengiris hati dan nggak punya hati banget gitu loh. Seorang korban tapi memfitnah mereka sebagai seorang pelaku kejahatan. Yang pastinya sangat mengutuk keras gitu, dan shame on you lah para Zionis itu gitu. Yang selama ini ya saya selalu berdoa gitu dalam sholat saya, semoga mereka segera diberikan kemenangan, karena saya yakin mereka akan menang gitu loh. Mereka tuh orang-orang terpilih, orang-orang yang kuat, luar biasa kuatnya, pahalanya besar banget.
Umat Muslim di Indonesia rasanya patut bersyukur bisa menjalankan ibadah Ramadan dalam suasana penuh damai. Wujud syukur itu tentu saja diaktualisasikan dengan menjalankan ibadah puasa dengan khusyuk, seperti yang dilakukan oleh The Atta Family. Bagi Atta Halilintar dan Aurel Hermansyah, inilah kali pertama mereka sholat tarawih ditemani dua buah hati yang cantik-cantik, Aminah dan Azura. Tapi sebelum pergi ke masjid, Atta dan Aurel mengajak kedua buah hati mereka menemui Grandpa Anna Hermansyah dan Grenda Ashanti. Assalamualaikum guys, ini baru kelar kerja dan sekarang ini kita sudah mau masuk ke Ramadan yang hanya dalam beberapa jam lagi. Dan nih keluarga pada ngumpul ya. Mas, keluarga aja yang ngumpul. Jangan dulu ya, nanti ya. Pas banget, Masya Allah, lihat ini biarin. Lihat Genda dulu, lihat dulu dia. Lihat dulu, aduh cantiknya. Kuenya angka 4 karena ada hari ini 4 bulan. Gemes banget, aku tuh pengen gigit deh. Aja kak. Dede, 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 dede. Nih. Abi ya. Ya udah sini ya. Dede. Dede. Kasih nah. Kasih aku udah nggak habis. Wis, Katanya adik dikasih dulu. udah habis. Tapi nggak habis. Setelah kembali ke rumah, Atta Aurel langsung bersiap-siap menuju masjid di kawasan Pondok Indah. Di sana mereka kembali bertemu dengan The Hermansyah Family serta Thorik Halilintar. Lalu benarkah Aminah sudah tahu jumlah rakaat tarawih? Bukan imbab. Oh ibab. Jilbab. Jil. Bab. Jil. Allahu Akbar ya. Nah udah sholat. Berapa rakaat? Oh 2. Sekarang mau kemana? Back to home, Atta dan Aurel serta dua bidadari mereka tidur yang cukup agar fit kembali pada jam sahur nanti. Siapa sangka Aminah juga bangun tepat waktu untuk makan sahur. Lantas apa menu sahur favorit Atta Aurel? Biasanya sahur hari pertama tuh kalau sahur hari pertama tuh biasanya emang makannya dikit. Dari dulu itu aku tuh kalau nyiapin sahur Bang Atta, requestan di bawah itu makanannya sayur-sayur bening aja, karena kan kita kalau puasa sahur takutnya nanti kalau misalnya makannya terlalu banyak gorengan, terlalu santan, takutnya nanti tenggorokannya sakit. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma. Saya mau kamu belum? Aku suka banget sayuran. Fima razaqana wa qina azabannar. Semangat puasa juga diperlihatkan oleh putri pedangdut Ayu Ting Ting, Bilqis Sumairah Razak. Bocah kelahiran 28 Desember 2013 itu pasang target puasanya full tak batal 1 hari pun. Menurut ayah Abdul Rozak, ayah Ayu yang tak lain adalah kakek Bilqis. Ramadan kali ini, Bilqis tidak diiming-imingi hadiah bila puasanya full, lantaran dianggap sudah besar dan harus menyadari kewajibannya berpuasa. Lalu benarkah Bilqis juga sudah belajar memasak menu berbuka puasa? Lantas seperti apa serunya suasana di dapur Ayu Ting Ting di hari pertama puasa? Bisa saya? Bisa. Ini namanya kolak apa? Buat apa? Kolak Pacar? Suka Ikis? banget. Oh, ini namanya pacar? Pacar Cina. Kau pacar bunda? Siapa? Bundana. Bundana. Nanti caranya gimana? Direbus? Terus? Tapi direbus disaring dulu sampai lenderannya keluar ya. Menu buka puasa yang lazim ditemui saat Ramadan juga menjadi favorit keluarga Ayu. Lontong, gorengan, dan kolak menjadi menu yang wajib ada saat berbuka. Lalu apa menu besar yang disantap keluarga Ayu? Kalau buka sukanya pakai apa? Pakai lontong Sama ini
Kolak? Kolak Baca? Cina. Masakin buat kesukaan siapa? Buat Rizky sama siapa? sama ibu sama bunda. Bunda suka emang. Kadang Ya, pasti Ikis ngikutin Bunda terus ya. lagi diaduk-aduk sampai lendirnya keluar. Mesti 2 kali ya, Kis? Iya. Yeay, sudah matang. Mau tahu hasilnya kayak gini. Lihat kurang-kurangnya apa cendungannya. Enak Enggak? loh. Nggak lendir kan? Enggak. Betul nggak? Oke nggak buatan Ibu? Pemirsa, 11 Maret lalu umat Hindu di seluruh dunia merayakan Hari Raya Nyepi, termasuk umat Hindu yang ada di Bali. Umat Hindu yang ada di Bali merayakan Hari Raya Nyepi termasuk penyanyi Mahalini yang memilih pulang ke kampung halamannya untuk merayakan Nyepi. Namun perayaan Nyepi kali ini dirasakan Mahalini berbeda, lantaran Rizky Febian, calon suaminya, ikut terbang ke Bali untuk merayakan Nyepi bersamanya. Dalam akun Instagramnya, penyanyi akrab disapa Iki ini mengunggah sebuah video saat dirinya turun ke jalan, mengarak ogoh-ogoh yang sangat besar dengan caption, "Akhirnya ngerasain pengerupukan dan nyepi di Bali. Makasih Hani, @Mahalini Raharja." Anjar. Gus Iki. Ya. Gus Iki sama Gak Lini. Ya, dengan menggunakan pakaian serba hitam dengan ikat kepala khas Bali, penyanyi akrab disapa Iki ini begitu menikmati setiap momen perayaan Nyepi. Iki bahkan terlihat ikut pawai dan mengarak ogoh-ogoh besar. Namun momen Iki ikut merayakan Nyepi justru mendapat komentar pedas netizen. Lantaran Iki merasa terganggu dengan komentar netizen, pelantun lagu Cuek ini pun menutup kolom komentar di akun Instagramnya. Sementara itu, jika biasanya sederet selebriti memilih merayakan ulang tahunnya dengan mewah dan megah, biasanya dirayakan di hotel berbintang, berbeda dengan artis Feby Rastanti yang memilih merayakan ulang tahunnya yang ke-28 tahun dengan berbagi kebahagiaan dengan anak-anak di Kampung Pemulung di kawasan Joglo, Jakarta Barat. Dalam akun Instagramnya, Feby mengunggah momen perayaan ulang tahun bersama anak-anak di Kampung Pemulung dengan caption, #Throwback Monday to 1st of February 2024. Merayakan hari kelahiranku bareng adik-adik dari rumah belajar ceria di Kampung Pemulung Joglo, dibantuin sama tim dari @kitabisa.com dan juga @rbceria.joglo pastinya. My heart is full. Ya, Febian datang menggunakan balutan busana berwarna pink tampak bahagia saat seorang anak membawakan kue ulang tahun untuknya. Meski hanya merayakan ulang tahun bersama anak-anak pemulung, namun Feby begitu bahagia dan bersyukur. Feby bahkan begitu tersentuh saat mendapat kado sederhana dari anak-anak tapi begitu bermakna bagi Feby. Lucu banget. Masya Allah, gemes banget. Itu banyak ucapan dari adik-adiknya tadi sebelum kamu kesini. Oh iya. Sama halnya dengan Feby Rastanti, Nina Carolina alias Mpok Alpa juga begitu bahagia lantaran kemarin baru saja merayakan ulang tahun yang ke-37 tahun. Dan di ulang tahunnya kali ini yang bertepatan di bulan Ramadan, Mpok Alpa mendapat kejutan ulang tahun dari keluarga dan juga sahabat. Wajah kaget dan bahagia terpancar jelas dari wajah Mpok Alpa. Mpok Alpa tak menyangka jika sahabat dan keluarganya memberikan kejutan untuknya. Meski kejutan ulang tahunnya sederhana, namun Mpok Alpa kejutan tersebut terasa mewah lantaran melihat ketulusan mereka.
Lantas seperti apa Mpok Alpa memaknai ultah yang ke-37? Lantas kado apa yang diberikan suami untuk Mpok Alpa? Dari suami ke kita, nggak usah lah ya, nggak usah diomongin dia mah ya, nggak ada romantisnya, cuman luar biasa dia kasih surprise ke Papa. Udah kalau orang romantis kan kasih set gitu kan, ini enggak, cuma begitu doang, udah begitu doang kelar udah, nggak ada kado spesial, nggak ada. Lebih dewasa, lebih banyak hati-hati, kita banyak bisa menilai teman mana baik mana buruk, pokoknya lebih ngejaga lah. Kisah haru seorang anak yang menyimpan baju almarhumah ibunda jadi sorotan. Dari postingan yang viral di media sosial, seorang anak yang diketahui bernama Arif Muhammad mengunggah sebuah tulisan dengan judul "Baju coklat terakhir dipakai Mama". Dari unggahan, Arif menulis cerita perihal baju almarhumah ibunda yang ia simpan rupanya merupakan baju terakhir yang dipakai almarhumah sebelum meninggal. Baju tersebut disimpan Arif untuk menjadi obat jika ia rindu dengan ibunda. Dalam postingan juga terdapat foto Arif bersama almarhumah ibunda dan foto detail baju milik almarhumah. Postingan Arif sontak membuat haru warganet, banyak juga yang rupanya melakukan hal yang sama dengan Arif, menyimpan baju sebagai kenangan terakhir. Sih saya aja nggak apa-apa aja gitu, karena gitu kan sosoknya udah nggak ada. Pas terakhir yang dia lihat tuh pas dia nyaksiin juga kan fotonya tadi tuh, ya mungkin pas lagi pakai baju itu gitu. Ya masing-masing orang menganggap itu bisa ngobatin rindu sih. Jadi barang apapun sih ya, bukannya baju gitu, apapun. Mengharukan banget sih seorang anak yang nyimpen baju ibunya yang udah meninggal. Itu juga menurut aku hal yang wajar dilakukan gitu, agar kita bisa mengenang orang yang udah meninggal itu dengan baik, dengan nyimpan barang-barangnya, dan daripada di kemana-manain gitu kan, mending barangnya disimpan dengan baik agar kenangannya pun tersimpan dengan baik. Kayak saya tuh tas drumnya, tapi bukan pas bokap nahan sakit ya, maksudnya peninggalan bokap gitu, tas stick drumnya papa tuh dikasih sama ibu ini saya kan, dikasih nih, kayaknya boleh-boleh lu murah aja sih. Yang udah nggak ada kan papa, paling main drum sih, karena kan bapak main drum. Kalau ibu kan masih ada. Di lain tempat, para personil Wali Band kembali hadir menemani pemirsa RCTI setiap harinya selama Ramadan dalam sinetron religi TKP Para Wali. Sinetron TKP Para Wali sudah tayang perdana pada 12 Maret 2024 dan akan menemani pemirsa di waktu sahur pukul 4 pagi waktu Indonesia Barat. Kami dari Wali hadir kembali di sahurmu sekeluarga dengan karakter yang baru, bintang yang lebih fresh, serta drama-drama yang lebih menarik. Penuh konflik, namun syarat dengan nilai-nilai ibadah. Ini kita mau bagi nasi kotak. Satu lagi, boleh? Iya boleh. Satu lagi. Kalau lu pada lagi bawa mobil, Lu serempet aja langsung. Ikhlas gue, serius. lu jangan colong pahala azan gue ya. Pahala azan gue juga lu ambil. Bang, kayaknya itu orang suruhan Jofar. Sinetron TKP Para Wali hadir kembali dengan karakter baru, konflik yang lebih fresh namun taat dengan nilai ibadah. Sinetron TKP Para Wali bercerita tentang perjalanan nasib di mana tidak ada takdir yang terjadi secara kebetulan, melainkan ditentukan oleh upaya setiap orang dalam menapaki nasib baik. Lu rusak, gua rusak. Ini perempuan. Gua akan eksekusi wanita ini. Fatimah, kita berangkat. Sejak ibu meninggal, terjadi banyak perubahan pada ayah. Main sama teman lama nggak boleh, sama teman baru juga nggak boleh. Ayah takut kamu kenapa-napa. Pantesan,
badan gue kayak melayang. Saya pengen pesen Yakin tanggal kematiannya. Pengennya sih hari ini bang. Abang hari, gue domelin mulu mertua. Cepet-cepetnya lu nambah anak lagi. Ini yang namanya Kak Hamka. Udah ganteng, pinter lagi. Mau azan Pak Wahyu? Urusan azan gue yang pegang. Jangan coba-coba nyolong pahala azan gue. Pantas gitu masuk ke tempat sesuci. Terus kita sholat di mana bang? X Factor Indonesia babak gala live show 9 kembali menjadi sorotan. Di babak gala live show 9, Top 6 tampil dengan tema My Favorite Song alias membawakan lagu favorit mereka. Masing-masing peserta pun berusaha tampil maksimal dan menunjuk. Di gala live show 9, X Factor Indonesia juga kedatangan tamu spesial, yakni Lesti Kejora, yang hadir malam itu ditemani sang suami Rizky Bilar. Tak hanya menonton, Lesti juga perform dan menyanyikan lagu Mencintaimu Karena Allah secara live untuk kali pertama. Diketahui Ramadan tahun ini, Lesti juga bermain sinetron Aku Mencintaimu Karena Allah bersama dengan Rizky Bilar. Series terbaru kita di RCTI ya. Dan tadi juga Lesti sembari perform lagu soundtrack kita Mencintaimu Karena Allah. Mudah-mudahan series kita bisa menjadi tontonan yang menarik tentunya, selain juga mendapatkan tempat di hati masyarakat pastinya. Istri saya mah nggak usah diragukan ya kalau nyanyi ya. Nyanyi di rumah aja di kamar mandi kayak konser kan, apalagi nyanyi beneran di panggung gitu. Namun di babak gala live show 9, langkah Zibran harus terhenti. Zibran yang dimentori Ariel malam itu tampil maksimal membawakan lagu favoritnya Berharap Tak Berpisah yang dipopulerkan Reza Artamevia. Dan aku pun berharap semoga kita tak berpisah dan kau maafkan kesalahan yang pernah ku buat. Ya sesuai prediksi bahwa memang ya aku tadi ngomong bahwa ada yang terlemah dan yang terlemah memang harus pulang, jadi memang sesuai prediksi. Jadi memang benar-benar yang kita pilih adalah yang bukan kita pilih ya, kita kritik itu bukan untuk menjatuhkan, tapi untuk memberikan kritik masukan yang baik untuk mereka supaya berubah menjadi yang terbaik. Saya banyak belajar dan saya banyak sekali hal yang saya dapat di X Factor. Saya bisa belajar lebih banyak cara bernyanyi yang baik. Semuanya public speaking, X Factor luar biasa. Saya bangga bisa ada di sini. Setelah dari sini saya akan berkarya, saya akan buat lagu yang pasti. Dan saya nggak akan berhenti untuk terus